Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjabarkan isi makalah kami dengan judul Ushul Fikih dan Qawaid Fikiyah, konsep dasar Qawaid Fikiyah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa pengertian Qawaid Fikiyah? Qawaid Fikiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fikiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya adalah qawaid, yang berarti asas, landasan, dasar, ataupun pondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-materi, dan non-indrawi, seperti ushuluddin, atau dasar agama. Yang kedua adalah fikiyah. Kata fikiyah berasal dari kata fikih, ditambah dengan ya, nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau penyandaran. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengertian qawaid fikih menurut etimologi adalah aturan yang sudah pasti ataupun patokan dasar-dasar bagi fikih. Sedangkan pengertian qawaid fikih menurut terminologi adalah suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Selanjutnya, apa sih perbedaan qawaid fikih dengan qawaid ushuliyah? Syihab ad-Din al-Qarafi adalah ulama yang pertama kali membedakan antara kaidah ushuliyah dan kaidah fikiyah. Perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyah dengan qawaid fikiyah adalah qawaid ushuliyah membahas tentang dalil-dalil syar'iyyah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikiyah adalah kaidah-kaidah yang pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Adapun perbedaan qawaid fikiyah dengan qawaid ushuliyah dibagi ke dalam 5. Yang pertama, qawaid ushuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya. Sedangkan qawaid fikiyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. 2. Qawaid ushuliyah atau usul fikih merupakan metode untuk mengistinbatkan hukum secara benar dan terhindar dari keliru. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Qawaid ushuliyah sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Sedangkan qawaid fikih adalah ketentuan atau hukum yang bersifat umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fikih. Objek kajian qawaid fikih selalu menyangkut perbuatan mukallaf. 3. Qawaid ushuliyah sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara yang bersifat amaliyah. Sedangkan qawaid fikih merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilat atau sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Jadi tujuan adanya qawaid fikih adalah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fikih. 4. Qawaid ushuliyah ada sebelum adanya fikih, sebab qawaid ushuliyah digunakan fuqaha untuk melahirkan hukum fikih. Sedangkan qawaid fikih adalah setelah adanya fikih, sebab qawaid fikih berasal dari kumpulan sejumlah masalah fikih yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya. Yang kelima, qawaid fikih memiliki persamaan dengan qawaid ushuliyah. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya, qawaid ushuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan qawaid fikih merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah cakupannya. Pembahasan selanjutnya yaitu apa perbedaan antara qawaid fikih dengan dawabit fikih. Kata dawabit adalah jamak dari kata dabit. Al-dawabit diambil dari kata dasar al-dabit, artinya menurut etimologi memelihara, menyikat, kekuatan dan penguatan. Sedangkan secara terminologi, dawabit fikih yaitu qadiyah kulliyah atau proposisi universal, atau asyal kulliyah, dasar universal, atau mabda kulli, prinsip universal, yang menghimpun furu' dari satu bab atau satu tema. Adapun orang yang pertama mengkaji dan meneliti masalah dawabit fikih yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Husain Al-Sukdi pada tahun 461 Hijriah dengan kitabnya berjudul Al-Naflu fi Al-Fatawa yang diantara isinya menerangkan tentang dawabit. Adapun perbedaan antara qawaid fikih dengan dawabit fikih yaitu qawaid fikih lebih luas dari dawabit fikih karena qawaid fikih tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fikih, tetapi semua masalah yang terdapat pada semua bab fikih. Sedangkan dawabit fikih ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab fikih. Sebab itulah qawaid fikih disebut kaidah ammah atau kulliyah dan dawabit fikih disebut kaidah khasyah. Misalnya, pada kaidah, kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Kaidah ini dinamakan kaidah fikih karena kaidah ini masuk dalam sebuah bab fikih, baik dalam masalah ibadah, muamalah, dan lainnya. Sedangkan kaidah
Apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula meminjamkannya. Kaidah tersebut juga dinamakan dawabit fikih karena hanya terbatas pada rukun transaksi atau muamalah dan dalam bab ariyah atau pinjaman atau pinjam meminjam. Selanjutnya, apa hubungan antara usul fikih dan qawaid fikih? Usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi, fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fikih, yaitu dasar-dasar atau landasan fikih. Misalnya, hukum wajib sholat dan zakat yang digali dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholat wa atuz zakat, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dari firman Allah, berbentuk perintah yang menurut usul fikih, perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Adapun qawaid fikih dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Ini karena dalam menjalankan hukum fikih terkadang mengalami kendala-kendala. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya mendapat halangan. Misalnya ia diancam bunuh jika mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Nah, dalam kasus seperti ini, mukallaf tersebut boleh menunda sholat dari waktunya karena jiwanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan qawaid fikih. Apa tujuan dan manfaat mempelajari qawaid fikih? Adapun tujuan mempelajari qawaid fikih yang pertama, akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Dua, akan lebih arif dalam menetapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Tiga, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Empat, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Lima, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Adapun manfaat kaidah fikih dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, dari sudut sumber. Kaidah merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah karena dengan mendalami beberapa nas-nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam. Kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, qawaid fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Yang terakhir, apa dasar-dasar pengambilan qawaid fikih? Yang dimaksud dengan dasar pengambilan qawaid fikih ialah dasar-dasar perumusan kaidah fikih, meliputi dasar formil dan materialnya. Dasar formil berarti hukum-hukum furu' yang ada di dalam untaian satu kaidah yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar nas baik dari Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan dasar material berarti dasar material atau bahan-bahan yang dijadikan rumusan kaidah. Para ulama ada kalanya mengambil dari sebuah hadis seperti kaidah yang berbunyi, kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, jadi kaidah tersebut berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang berasal dari hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat. Demikianlah pembahasan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.